Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Rabu 15 Januari 2025. Sari berita penting. Warga Jambi koma usai dilempar batu oleh geng motor. Berita kedua. Pelaku peti diberi waktu 7 hari untuk keluarkan alat berat di Batin 3 Ulu, Kabupaten Bungo. Berita ketiga. Harimau terkam ternak, warga pesisir selatan BKSDA terjunkan tim ke lapangan. Berita selengkapnya. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum di Ditreskrimum Polda Jambi turun tangan terkait kasus penyerahan sekelompok orang yang diduga adalah berandalan bermotor alias geng motor. Peristiwa yang diduga dilakukan oleh geng motor ini terjadi pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 malam sekitar pukul 23.00 Indonesia Barat atau jam 11 malam, tak jauh dari SMA Negeri 8 Kota Jambi, Kelurahan Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru. Aksi yang diduga dilakukan oleh geng motor ini dengan cepat menyebar di media sosial, salah satunya oleh akun Instagram .com.id. Disebutkan bahwa malam itu dua orang korban bernama Sultan dan Agus berniat membeli sate di dekat SMA Negeri 8 Kota Jambi. Saat mereka sedang berjalan menuju tempat jualan sate, tiba-tiba ada 5 kendaraan bermotor yang diduga adalah geng motor. Tanpa alasan yang jelas, motor tersebut langsung melakukan aksi kekerasan, tulis akun itu dalam caption. Salah satu pelaku melemparkan batu dengan keras ke atas dari atas sepeda motor yang mengenai bagian kepala belakang kepala korban. Akibat lemparan batu tersebut, korban mengalami cedera parah di kepala sehingga langsung kehilangan kesadaran dan koma. Melihat temannya terjatuh, Agus segera berinisiatif untuk membawa korban ke rumah sakit Raden Matahir. Sementara para pelaku yang terdiri dari 5 orang tersebut segera melarikan diri dengan sepeda motor mereka. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Direkrimum Polda Jambi, Kombes Pol Monang Subekti, saat dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut. Oke, Bray, saya sudah memperingatkan untuk para gangster dan pelaku kriminal di wilayah Jambi. Hentikan semua kegiatan kalian kalau nggak berhadapan dengan saya. Oke, saya nggak main-main, saya akan kasih tindakan tegas. Oke, Bray. Tadi malam ada kejadian salah satu korban dipukul dengan batu, kata dia saat diwawancarai selama Selasa 14 Januari 2025. Saat ini, kata dia, korban masih dirawat di rumah sakit. Tim juga sudah melakukan penyelidikan ke lapangan untuk memburu para pelaku. Identitasnya sudah kita kantongi, kata dia. Sumber berita Jambi Independen. Berita kedua, Pemkab Bungo bersama Forkopinda mengadakan rapat koordinasi terkait penertiban penambangan emas tanpa izin peti di wilayah Desa Sungai Telang, Kecamatan Batin 3 Ulu, Kabupaten Bungo. Rapat penertiban peti yang digelar di ruang utama kantor Bupati Bungo pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 ini dipimpin langsung oleh Bupati Bungo Masyuri, didampingi Kapolres Bungo dan Dim 0416 Bute, sejumlah kepala OPD, camat, KPHP, dan Rio Sungai Telang. Ya. Jadi resikonya besar yang berhubungan dengan integritas. Ya. Disinilah integritas kita sebagai aparat penegak hukum, kemudian dari sisi TNI juga yang saya sebutkan tadi, kita sudah membuat suatu nota kesepakatan yang nanti akan kita upload ya. Kita upload, ini loh, masyarakat perlu tahu bahwa kita mengajak seluruh elemen masyarakat juga. Ya. Di situ ada juga nanti dari Datuk Rio-nya. Jadi semuanya kita sudah lakukan pemetaan sebetulnya ini. Sudah lakukan pemetaan apa yang mau kita lakukan ini sudah betul-betul sudah kita pikirkan dan tidak main-main. Ya. Habis ini kita langsung melaksanakan action. Dan satu hal lagi, yang kedua, faktor tantangan. Ya. Ternyata di Sungai Telang atau khususnya Rantau Pandan ya, Rantau Pandan, Sungai Telang
yang area lokasi ini jangan sampai hanya itu yang kita fokuskan. Benar. Jadi zero peti itu kita harus seluruhnya. Benar, secara global di Bungo. Kadang-kadang ada pertanyaan yang dari medsos. Dalam rapat tersebut, Masyuri mengungkapkan bahwa lebih dari 130 ekskavator digunakan dalam aktivitas peti di wilayah Sungai Telang, Batin Tika Ulu. Razia telah dilakukan oleh jajaran Kapolres, Camat, dan Datuk Rio atau Kades, serta berhasil mengamankan sejumlah alat berat. Dia menegaskan seluruh aktivitas tambang ilegal harus dihentikan, termasuk penggunaan alat berat dan mesin kecil seperti dumpeng. Dalam rapat tersebut, Forkopimda sepakat memberikan waktu hingga tanggal 21 Januari 2025 bagi pemilik alat berat untuk mengeluarkan peralatan mereka dari wilayah Batin Tika Ulu. Kami beri waktu 7 hari. Jika masih ada alat berat yang belum dikeluarkan setelah batas waktu, pemerintah akan menindak sesuai dengan aturan yang berlaku, tegas Masyuri. Pemkab Bungo juga mengeluarkan surat himbauan bernomor 600.4.20/DLH/DLH/2025 pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2025 yang menjelaskan larangan peti di wilayah tersebut. Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa poin 1, setiap orang dilarang melakukan usaha peti penambangan emas tanpa izin. Nomor 2, penambangan emas ilegal di perbukitan, sungai, atau daratan lainnya harus dihentikan. Nomor 3, pelaku peti dapat dikenakan sanksi pidana hingga 5 tahun penjara dan denda maksimal 100 miliar rupiah. Nomor 4, pihak yang menampung, memanfaatkan, atau menjual hasil tambang ilegal juga diancam pidana serupa. Nomor 5, apabila setelah himbauan ini masih dilakukan aktivitas peti, tindakan hukum akan diambil sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kami harap masyarakat mematuhi himbauan ini demi menjaga kelestarian lingkungan dan menghindari sanksi hukum yang berat, tegasnya. Langkah ini menjadi komitmen Pemkab Bungo dalam memberantas aktivitas tambang emas ilegal yang merusak lingkungan dan berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat setempat. Sumber berita Jambi Independen. Berita ketiga, Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Pesisir Selatan menerjunkan tim ke lapangan pasca harimau masuki perkampungan dan menerkam ternak warga di Kecamatan Lunang Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan. Diketahui sebelumnya beredar di media sosial jejak harimau Sumatera tanpa disebutkan lokasi kejadian. Sehabis menerkam ternak warga, terlihat juga jejak ternak berjenis sapi ditarik ke dalam hutan oleh harimau tersebut. Saat dikonfirmasi, Kepala BKSDA Pesisir Selatan, Lugi, membenarkan adanya informasi tersebut dan pihaknya sudah menerima laporan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025. Ia menyebut kejadian tersebut terjadi di Kecamatan Lunang Silaut. Informasi tersebut benar. Kami sudah menerima laporan kemarin, kata Lugi saat memberikan keterangan. Lugi menuturkan bahwa saat ini tim sudah ditugaskan ke lokasi untuk melakukan penanganan. Kami sudah menerjunkan tim ke lokasi kejadian untuk penanganan, ujarnya. Kemudian ia menyampaikan bahwa terkait seperti apa penanganan nantinya bakal dilakukan setelah peninjauan ke lokasi selesai. Dia kata dia macam-macam bu jejak jawi dia kata sampai kata tu macam-macam bu jejak jawi bagi yang nakik kata ko mohon hati-hati. Dia elo kata ko dia elo sampai kata ko
kepala. Ban ke badan. Boleh kepala orang. Bawa keluar guys. Bawa keluar. Keluarkan no. Kayak lantang. Bobok lah. Ya. Tolong ambil dah. Penanganan yang bisa dilakukan seperti edukasi hingga menyebarkan perangkap. Kita lihat dulu seperti apa penanganan yang akan dilakukan. Biasanya edukasi kepada masyarakat dan jika diperlukan akan menyebar perangkap untuk harimau tersebut bebernya. Kemudian ia juga mengimbau masyarakat yang tinggal di perbatasan dengan hutan atau wilayah yang rawan munculnya harimau Sumatera untuk tidak memelihara ternak. Bagi masyarakat yang tinggal di perbatasan dengan hutan sebaiknya jangan memelihara ternak karena rawan diterkam harimau sebutnya. Jika tetap memelihara ternak, biasanya kami mengedukasi untuk membuat kandang komunal agar bisa memitigasi serangan harimau, ungkapnya. Sumber berita Langgam. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.